Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih di tema yang pertama untuk mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini di buku tema 1 terdapat di subtema yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan, kemudian yang kedua perkembangbiakan secara generatif, yang ketiga perkembangbiakan secara vegetatif. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama tentang jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Tujuannya, hewan dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Nah, secara generatif adalah perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan secara kawin atau pembuahan. Sedangkan vegetatif perkembangbiakan pada hewan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memperbanyak jenisnya. Begitu pula hewan. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. Nah, hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau yang disebut dengan sel telur, atau nama ilmiahnya adalah ovum. Di subtema 1 kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yang mana sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah serbuk sari, sedangkan sel kelamin betina pada tumbuhan adalah kepala putik. Nah, untuk hewan, sel kelamin jantannya adalah sperma dan sel kelamin betinanya adalah sel telur. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara sel telur dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Nah, zigot ini adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya zigot akan tumbuh menjadi janin atau embrio, kemudian yang terus berkembang dan tumbuh menjadi individu baru. Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah hewan yang melahirkan atau disebut dengan vivipar. Kemudian ada hewan yang bertelur disebut dengan ovipar. Dan hewan yang bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Baik, kita bahas satu-satu tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif ini. Yang pertama adalah secara vivipar. Nah, vivipar adalah hewan yang melahirkan. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, cirinya yang pertama adalah janinnya tumbuh di dalam rahim induk betinanya atau yang disebut dengan masa kehamilan. Kemudian janin memperoleh makanan dari induknya. Apa yang induknya makan, maka janin juga makan. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan janin relatif lambat karena lama di dalam rahim induknya. Kemudian yang keempat, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya.
Kemudian yang kelima, cirinya mempunyai daun telinga. Nah, setiap hewan yang memiliki daun telinga pasti berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian induk betina menyusui anaknya karena memiliki kelenjar susu. Hewan menyusui anak disebut dengan mamalia. Contoh hewan melahirkan antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh di luar yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara opipar. Nah, opipar adalah hewan yang bertelur. Hewan yang meletakkan telurnya di luar tubuh induk betinanya. Jadi sel telurnya ada di luar tubuh induk betinanya. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, janin tumbuh di luar tubuh induknya dalam bentuk telur ya. Kemudian janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur tersebut. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan janin relatif cepat karena hanya memerlukan waktu beberapa hari saja untuk telur tersebut menetas. Kemudian yang keempat, bentuk tubuh umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai daun telinga dan juga tidak menyusui anaknya. Hewan yang bertelur tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang bertelur atau ovipar antara lain ayam, jenis unggas ya, burung, kemudian ada ikan, penyu, beberapa jenis ular, kemudian katak, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Pada beberapa unggas atau burung, telur dierami dulu ya, sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya hingga telur tersebut menetas. Masa mengerami setiap jenis burung berbeda-beda. Misalnya masa mengerami pada ayam itu lamanya selama 21 hari. Kemudian yang ketiga adalah perkembangbiakan secara ovovivipar. Nah, ovovivipar salah satu contohnya adalah kadal. Kadal sebenarnya merupakan hewan yang bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betinanya. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina tersebut. Hewan yang demikian itu disebut hewan yang bertelur melahirkan atau ovovivipar. Jadi hewan telurnya ditaruh di dalam tubuh induknya, kemudian setelah menetas dikeluarkan dari tubuh induknya. Hewan lainnya yang termasuk ovovivipar yang pertama adalah beberapa jenis ular ya, karena beberapa jenis ular ada yang ovipar yang bertelur, ada juga yang ovovivipar bertelur melahirkan, dan juga ikan hiu. Ciri ovovivipar sama dengan ciri ovipar ya, tidak berdaun telinga juga tidak menyusui. Perkembangbiakan secara vegetatif. Yang tadi secara generatif ya, ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang secara vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan pada hewan tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan. Tadi pembuahan apa? Meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sperma dan sel telur. Nah, secara vegetatif itu tidak melalui proses tersebut. Bagaimana cara memperbanyak dirinya supaya berkembang biak menjadi individu yang baru? Contoh perkembangbiakan pada vegetatif yang pertama adalah dengan cara membelah diri. Kemudian yang kedua dengan cara bertunas. Bukan hanya tumbuhan saja yang berkembang biak dengan cara tunas, hewan juga ada yang berkembang biak dengan tunas. Hewan apa itu? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang yang kita bahas perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Nah, perkembangbiakan terjadi pada hewan yang bersel satu. Membelah diri itu bersel satu. Contohnya amoeba, kuman, ya.
virus, protozoa, paramecium, dan lain sebagainya yang bersel satu. Itu pasti membelah diri. Hewan bersel satu seperti amuba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amuba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Perhatikan gambarnya ya. Pertama satu, kemudian membelah diri inti selnya menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding selnya. Akhirnya terbentuklah dua sel amuba baru yang kemudian berubah menjadi individu baru yang mandiri. Dan individu baru itu akan juga membelah diri, memperbanyak diri sehingga semakin banyak. Itulah kenapa virus yang berada dalam tubuh kita akan cepat berkembang karena perkembangbiakan mereka dengan cara membelah diri. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan dengan cara tunas. Calon anak muncul dari bagian samping tubuh. Kita perhatikan gambar ini contoh hidra ya, salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Lama-kelamaan calon anak tersebut besar dan memisahkan diri. Nah, yang memisahkan diri ini menjadi sebuah individu baru. Contoh hewan yang dapat bertunas adalah anemon laut dan hidra. Itu beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Sampai di sini materi yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Setelah ini kalian mengerjakan tugas dan soal latihan. Semoga tugas dan soal latihannya bisa kalian kerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.